Halo, Assalamualaikum kaula muda. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kali ini saya, Nebuchadnezzar, berkesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021 yang bernama Mbak Istifarati Prabandari. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sesuai dengan topik yang sudah kita tentuin nih Mbak, di sini kita mau berbincang-bincang mengenai manajemen aparatur sipil negara. Nah, mungkin masyarakat sekitar, orang-orang di luar sana masih banyak yang belum mengetahui apa sih ASN itu gitu. Beda nggak sih ASN dengan PNS gitu? Coba boleh dong kita dengar penjelasan Mbak mengenai apa ASN itu. Ya, jelas beda, Mas, antara ASN dengan PNS. ASN, aparatur sipil negara, itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 seperti itu, Mas. ASN itu adalah profesi yang terdiri atas dua jenis, Mas, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti ASN itu bisa dibedakan menjadi dua, PNS dan P3K. Benar sekali. Adakah perbedaan antara PNS dan P3K, Mbak? Untuk PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, Mas. Jadi di situ dituangkan secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K itu sendiri yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, untuk kewajibannya sendiri gimana nih, Mbak? Adakah perbedaan kewajiban antara P3K dan PNS ataukah mereka mempunyai kewajiban yang sama? Untuk kewajiban PNS dan P3K itu sama, Mas. Yang pertama itu, Mas, dia harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian juga berkewajiban untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan juga itu, Mas. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Itu penting, Mas. Kemudian seorang PNS dan P3K harus mempunyai integritas, Mas. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mas. Nah, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN. Mungkin kegiatan Latsar ini juga termasuk hal penting yang harus dilewati oleh seorang ASN untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, bicara tentang kewajiban nih, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak bicara soal hak-hak yang bisa diperoleh oleh seorang ASN. Bisa dijelasin Mbak, hak-hak apa aja sih yang bisa didapetin oleh seorang PNS maupun P3K? Saya akan menyebutkan sedikit hak-hak PNS. Yang pertama, PNS berhak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan dan fasilitas. Kemudian berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Berhak mendapat perlindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K itu sendiri sama, Mas, haknya. Yang membedakan hanya satu. P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Seperti itu. Nah, kemudian
tentunya seorang manusia memiliki batas usia produktif untuk bekerja. Nah, di PNS sendiri pasti ada yang namanya batas usia pensiun. Bisa dijelasin kapan batas usia pensiun untuk seorang PNS itu, Mbak? Seorang PNS pensiun, masa pensiunnya seorang PNS itu berbeda-beda ya Mas ya. Sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misal saya sebutkan nih, jabatan administrasi. Itu masa pensiunnya 58 tahun, Mas. Kemudian pejabat-pejabat tinggi. Mereka pensiun pada umur 60 tahun. Nah, beda lagi nih, Mas. Ada jabatan fungsional tertentu. Nah, di sini pensiunnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ternyata banyak ya peraturan-peraturan yang berlaku mengenai batas usia pensiun seorang PNS. Kemudian kita bicara soal fungsi. Fungsi PNS dan P3K. Bisa dijelasin, Mbak, apa aja sih fungsi dari PNS dan P3K tersebut? Di sini bisa menyebutkan pegawai ASN ya, Mas. Fungsi pegawai ASN. Nah, di sini pegawai ASN ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang pertama, Mas. Kemudian pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Terus bagaimana kemudian mengenai peran dan tugas seorang PNS dan P3K, Mbak? Untuk perannya, peran seorang PNS dan P3K itu perencana. Dia sebagai perencana, Mas. Perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan, Mas, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, Mas. Bebas dari intervensi tentunya, kemudian bersih dari praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme seperti itu, Mas. Dan kalau untuk tugasnya, tugas seorang ASN itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mas. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian mempersatukan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita sudah bicara soal kewajiban, kita sudah bicara soal fungsi, kita sudah bicara soal peran dan tugas. Kira-kira ada nggak sanksi maupun konsekuensi yang harus diterima oleh seorang ASN jika tidak melaksanakan kewajiban, fungsi maupun peran dan tugas dengan baik? Tentu ada, Mas. Semua konsekuensi itu pasti ada. Jadi di dalam ASN itu terdapat KASN. Apa itu KASN? KASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, Mas. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. KASN ini diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi instansi dan perwakilan dalam melaksanakan regulasi. Wah, lengkap sudah ya mengenai manajemen ASN yang sudah dijelaskan oleh Mbak Farah. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, terkhusus untuk teman-teman kita maupun masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi seorang ASN. Terima kasih Mbak Farah atas penjelasannya. Sama-sama, Mas. Oke, saya rasa cukup. Kita akan kembali dengan podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.